Halo Juventini Indonesia, jumpa kembali dengan saya Dea di channel Bicara Juve. Hari ini kita akan review sedikit tentang sosok Dejan Kulusevski, seorang pemain sayap berumur 20 tahun yang dibeli Juve dengan harga 40 juta euro dari Atalanta bulan Januari lalu. Sebelum masuk ke pembahasan lebih lanjut, saat menulis materi ini kami coba mengingat siapakah pemain sayap terbaik yang pernah bermain di Juve sejak 9 musim terakhir. Apakah Milos Krasic, El Hero Elia, Marcelo Estigarribia, Kingsley Coman, Cuadrado, Douglas Costa, atau Bernardeschi? Siapakah dari nama-nama di atas yang karirnya di Juve bisa kita setarakan dengan Pavel Nedved atau Mauro Camoranesi? Ya, kami rasa belum ada. Milos Krasic dan Douglas Costa menjadi winger terfavorit kami. Tapi sayang sekali mereka juga memiliki masalah sendiri yang membuat karir mereka tidak secemerlang talenta yang mereka punya. Intinya adalah selama 9 musim memenangkan Scudetto, Juventus tidak benar-benar bersandar pada seorang pemain sayap murni. Kulusevski adalah pemain sayap terbaru yang dibeli Juventus. Berbeda dengan Arthur yang performanya biasa-biasa saja saat di Barca, Kulusevski datang dengan latar belakang performa yang apik dan gelar pemain muda terbaik Serie A di musim 2009-2020. Akankah performanya di Juve secemerlang saat ia bermain di Parma? Mari kita analisis lebih lanjut tentang gaya permainannya, kekuatan, dan kelemahannya. Dari gaya permainannya, Kulusevski digadang-gadang akan menjadi pemain bintang di masa depan oleh banyak media di Italia. Gaya permainannya mirip perpaduan Kevin De Bruyne dan Arjen Robben. Pergerakan spesialisnya adalah berlari di sayap kanan, memotong ke dalam kotak penalti dan melakukan shooting ke arah gawang atau passing pada striker. Hal ini mengingatkan kita pada Cristiano muda atau kepada kita sendiri yang dulu pernah bermain Winning Eleven di PS1. Ya, tahan R1, pencet kotak X di kotak penalti dan setelah itu tekan kotak untuk menendang ke arah gawang untuk mengakhiri pergerakan. Di Parma, ia bermain pada formasi 4-3-3 di posisi sayap kanan dan beberapa kali bermain sebagai trequartista, yaitu seorang pemain yang beroperasi di antara gelandang tengah dan penyerang. Permainan full counter-attacking style yang diadopsi oleh Roberto da Versa yang mengandalkan trio Gervinho, Cornelius, dan dirinya sangat mengeksploitasi talentanya. Baru semusim bermain di Serie A, ia pun langsung bersinar, terlihat sangat dewasa dan profesional, tidak terlihat seperti pemain muda pada umumnya. Oke, sekarang kita akan membahas apa saja kekuatannya. Pertama, visinya. Ia memiliki visi yang bagus saat bermain di lapangan. Ia membaca permainan lebih awal dari kebanyakan pemain. Hal ini memampukannya untuk melakukan pergerakan yang cerdas dan mengambil keputusan yang tepat yang akhirnya menghasilkan umpan terobosan yang matang kepada striker atau syuting berbahaya ke arah gawang lawan. Tak ayal ia mengakhiri musim lalu dengan mengemas 10 gol dan 9 assist. 2. Speed, akselerasi, dan dribbling yang mumpuni. Ia adalah pemain yang dianugerahi dengan teknik yang tinggi, ditambah dengan body balance yang kuat serta kecepatan yang tinggi, membuatnya tidak ragu untuk melewati pemain bertahan lawan. Ia juga adalah sosok pemain yang berbahaya saat berada di peralihan antara fase bertahan ke fase menyerang. Kecepatan, akselerasi, dan dribblingnya sangat berguna dalam melancarkan counter attack yang mematikan. Tidak ayal, Roberto da Versa menerapkan permainan full counter attack, menyadari bahwa ia memiliki pemain supersonik dalam diri Gervinho dan Kulusevski. Sampai hari ini kita belum mengetahui taktik Pirlo sebagai pelatih. Tetapi yang pasti, Pirlo mengetahui bahwa ia dapat sesekali menerapkan taktik counter attack, karena ia memiliki pemain seperti Ronaldo dan Kulusevski di masing-masing sayap. 3. Shooting. Ia adalah pemain sayap yang cukup langka karena meski kaki dominannya adalah kaki kiri, ia juga dapat menggunakan kaki kanannya untuk melakukan syuting dengan baik. Ya, sama seperti idolanya Zlatan Ibrahimovic yang dapat menggunakan kedua kakinya untuk menendang dengan baik. Dalam melakukan syuting, ia bukan pemain seperti Ronaldo yang lebih mengandalkan power dalam melesatkan tendangan. Ia lebih mengandalkan teknik dan accuracy. Maka kami yakin musim depan kita akan sering melihat ia melakukan sepakan curling seperti yang biasa Dybala lakukan. 4. Stamina. Berbeda dengan Arthur yang memiliki stamina yang rendah, Kulusevski memiliki stamina yang tinggi. Hal ini memampukannya untuk senantiasa berlari dan melakukan pressing tiada henti. Juventus sepertinya menemukan sosok pemain pekerja keras dan penuh grinta dalam dirinya. Itulah 4 kekuatan yang dimiliki oleh Kulusevski. Sekarang kita akan melihat apa saja kelemahan yang ia miliki.
Saat kami coba mengobservasi dan mempelajari dirinya, kami agak kesulitan menemukan kelemahan yang signifikan yang ia miliki sebagai pemain sayap. Tapi bersyukur Roberto da Versa memberikan informasi tentang dua hal yang harus diperbaiki agar Kulusevski menjadi pemain yang komplit. Pertama, heading. Ya, Kulusevski di atas kertas setidaknya memiliki potensi-potensi penting yang dapat membuatnya menjadi pemain bintang di masa mendatang. Bila ke depan ia mampu mengasah kemampuan tandukannya, termasuk power dan akurasinya. Maka sebagai penyerang ia akan menjadi pemain yang komplit dan lebih berbahaya lagi. Mungkin Cristiano Ronaldo adalah salah satu alasannya memilih Juventus. Ya, ia tentu akan belajar dari Ronaldo, termasuk juga belajar menanduk bola. Kedua, ketenangan di kotak penalti. Pelatihnya mengatakan bahwa Kulusevski harus belajar seperti Ilicic dari Atalanta yang begitu tenang dalam kotak penalti. Pelatihnya berkata andai kata ia bisa lebih tenang, maka ia akan lebih banyak produktif dalam mencetak gol maupun membuat assist. Kami rasa kelemahan ini cukup wajar dimiliki oleh seorang pemain muda. Hal ini tentu akan terasah manakala jam penerbangannya kian hari kian bertambah. Ya, itulah 4 kekuatan dan 2 kelemahan Dejan Kulusevski yang bisa kami rangkumkan buat kamu. Jikalau kamu mengetahui kekuatan dan kelemahan lain yang belum kami sebutkan di atas, kami akan sangat senang bila kamu memberitahu kami dan Juventini lain di kolom komentar di bawah. Kesimpulannya adalah Kulusevski adalah pemain yang memiliki potensi yang besar dan di atas kertas ia merupakan upgrade dari Bernardeschi. Tapi apabila Berna atau Costa tidak laku dijual di musim transfer ini, kemungkinan kita tidak akan langsung melihat Kulusevski bermain sejak menit pertama. Kemungkinan ia akan menjadi pemain pengganti dulu, perlahan menyesuaikan diri dulu, dan manakala ia sudah siap, ia pasti akan menjadi starter. Dan yang terakhir, potensi yang besar akan menjadi seperti emas bersinar manakala dilatih oleh pelatih yang tepat. Kami berharap Pirlo dapat menjadi pelatih yang tepat baginya. Oke, itulah sedikit review kami tentang Dejan Kulusevski. Kami harap kamu menyukainya. Tekan tombol subscribe, tombol like, dan share ke Juventini lain biar channel ini bisa berkembang. Kami harap channel ini bisa menjadi sumber informasi yang akurat tentang Juventus dan menjadi forum diskusi tentang Juve yang kita cintai bersama. Terima kasih sekali lagi. Forza Juve!